Fajar menyingkap perlahan di atas cakrawala desa Surya Mukti. Embun masih menggantung di ujung-ujung daun pisang. Dan kabut tipis bergelayut di atas pematang sawah yang membentang menuju laut. Dari kejauhan suara debur ombak terdengar lirih, seolah menjadi irama alami yang menandai kehidupan di desa kecil pesisir selatan Jawa itu. Surya Mukti bukanlah desa yang ramai, namun setiap sudutnya seakan hidup dengan tradisi dan kepercayaan lama yang tetap dijaga. Di antara aroma tanah basah dan suara ayam berkokok, sebuah bangunan kayu berdiri teduh di bawah rindangnya. Pohon sawo kecil, sanggar lestari, tempat di mana seni tari menjadi nafas kehidupan sebagian warga. Di dalamnya, langkah-langkah kaki berpadu dengan denting gamelan. Dari kaset tua yang mulai serak, gerak tubuh para gadis muda menari mengikuti irama. Dengan penuh konsentrasi, sementara di depan mereka, seorang perempuan berusia 50-an mengamati. Dengan tatapan penuh wibawa, dialah Bu Lestari, guru tari sekaligus pewaris tradisi yang telah menurun dari leluhurnya. Jangan hanya menggerakkan tubuh. Ratna, ujarnya lembut namun tegas, biarkan hatimu ikut menari. Penonton tidak akan percaya pada gerak yang kosong, Ratna. Gadis berusia 21 tahun dengan rambut panjang yang dikepang rapi, mengangguk pelan. Keringat menetes di pelipisnya, tapi matanya memancarkan semangat. Langkah-langkahnya lebih ringan dari yang lain. Gerak tangannya seolah berbicara. Ia bukan hanya meniru, tetapi menghidupkan tarian itu. Setiap kali musik berhenti, semua mata tertuju padanya. Dan setiap kali ia menunduk memberi hormat, ada senyum kecil dari Bu Lestari. Campuran bangga dan haru. Bagi warga Surya Mukti, Ratna adalah simbol harapan. Di tengah zaman yang mulai melupakan kesenian, ia seperti lilin yang menolak padam. Banyak anak muda lebih memilih merantau, menjadi buruh pabrik atau bekerja di kota, tapi Ratna tetap di sini, menjaga tradisi yang perlahan pudar. Setiap sore setelah latihan, Ratna berjalan pulang menyusuri jalan berbatu menuju rumah panggung kecil di tepi kebun kelapa. Di sepanjang jalan, para tetangga menyapanya ramah. Ratna, tariannya semakin halus ya. Tarik ujar seorang nenek sambil menepuk pundaknya. Terima kasih, Mbah. Doakan supaya bisa tampil di festival kabupaten nanti, jawab Ratna sopan. Senyum tak lepas dari wajahnya. Rumah itu sederhana, berdinding papan dan beratap rumbia, namun suasananya hangat. Di ruang tengah tergantung foto hitam putih ayah Ratna, seorang pemain gamelan yang sudah lama meninggal. Di bawahnya terletak seperangkat gamelan kecil yang sudah berkarat, namun masih sering Ratna bersihkan dengan kain halus. Bagi Ratna, setiap benda di rumah itu memiliki jiwa, terutama sanggar yang dianggapnya bukan sekadar tempat berlatih, tapi juga rumah bagi roh-roh seni yang diwariskan. Malam hari di Surya Mukti selalu sunyi, hanya terdengar suara jangkrik dan angin laut yang menembus celah dinding. Di kamar, Ratna sering mengulang gerakan tari di depan cermin tua warisan ibunya. Ia menatap bayangannya dalam remang, menyesuaikan setiap gerak, memastikan tidak ada langkah yang salah. Kadang ia merasa seperti tak sendiri, seolah bayangan di cermin menari sedikit lebih cepat dari dirinya, tapi ia tak pernah merasa takut, hanya menganggapnya ilusi dari kelelahan. Ratna, suara ibunya memanggil dari ruang tengah. Iya, Busti, sahutnya sambil mengambil kain untuk menutupi bahu. Bu Lestari duduk di kursi rotan dengan wajah tenang namun lelah. Kau tahu nak, dulu waktu ibu seumurmu, panggung desa selalu penuh. Orang-orang datang dari jauh hanya untuk menonton tari Surya Mukti. Tapi sekarang, bahkan anak-anak muda malu menari. Ratna tersenyum duduk di samping ibunya. Biarlah Bu, kalau orang lain berhenti, aku akan terus menari. Bukankah itu yang ayah mau? Bu Lestari mengelus rambut anaknya pelan. Kau memang darah seni, Ratna. Tapi dunia kadang tak seindah tarian. Ratna hanya diam. Ia tahu ada sesuatu di balik kata-kata itu. Sesuatu tentang masa lalu ibunya yang tak pernah benar-benar diceritakan. Tentang seorang penari yang namanya dihapus dari sejarah desa karena aib yang tak jelas. Keesokan paginya, Ratna kembali ke sanggar. Suara gamelan menyambutnya. Dan teman-teman yang sudah lebih dulu datang melambaikan tangan. Mereka berlatih hingga siang, lalu beristirahat di bawah pohon besar di samping bangunan. Tawa mereka pecah, membicarakan hal-hal ringan, bercanda soal baju pentas, atau siapa yang diam-diam dikagumi pemuda desa. Namun di antara tawa itu, Ratna sempat menangkap sesuatu. Dua perempuan paruh baya duduk di teras rumah seberang.
berbicara sambil menatapnya. Cantik, tapi nasibnya pasti seperti ibunya, bisik salah satu. Anak Lestari tetap anak Lestari, jawab yang lain pelan dengan nada yang sulit diartikan. Ratna pura-pura tak mendengar, tapi dadanya terasa sesak. Ia tak mengerti mengapa orang masih memperbincangkan keluarganya dengan nada seperti itu. Ia hanya seingin menari, membuat ibunya bahagia, dan menjaga nama baik keluarga. Namun bisikan-bisikan itu seperti bayangan yang selalu mengikuti langkahnya. Sore menjelang, matahari tenggelam di balik laut, mewarnai langit dengan oranye kemerahan. Ratna berdiri di tepi pantai setelah latihan, menatap ombak yang menggulung pelan. Di tangannya, ia membawa selendang merah, bagian dari kostum tari yang sedang ia siapkan. Angin memainkan ujung kain itu, membuatnya berkibar seolah hidup. Ia tersenyum kecil. Jika aku menari cukup lama, gumamnya sendiri, mungkin orang akan berhenti membicarakan masa lalu. Dari kejauhan, siluet seorang pria berdiri di antara pohon kelapa. Memperhatikannya diam-diam, Ratna tak menyadarinya. Ia terus berputar perlahan, membiarkan selendang itu mengikuti geraknya. Ombak berdebur di kaki, angin membawa aroma melati yang samar. Entah dari mana asalnya, saat matahari benar-benar tenggelam, Ratna berhenti menari dan menatap ke arah hutan kecil di sisi pantai. Ada sesuatu di sana, mungkin hanya bayangan pohon, tapi sekilas ia merasa seperti melihat seseorang menatap balik. Ia mengerjap dan bayangan itu hilang. Mungkin cuma lelah, katanya pelan lalu melangkah pulang. Di belakangnya, pantai Suryamukti kembali sunyi. Tapi jika ada yang cukup peka, mereka akan mendengar gema langkah lembut mengikuti Ratna. Langkah yang seirama, seperti menirukan gerak penari. Dan di antara desir angin, samar terdengar suara gamelan tua. Berdenting pelan, seolah ikut menari di senja yang memudar. Di malam itu, Suryamukti tampak tenang seperti biasa. Namun di balik ketenangan itu, mulai muncul sesuatu yang belum bisa dijelaskan. Tatapan, bisikan, dan rasa iri yang bersembunyi di balik senyum warga. Tidak ada yang tahu bahwa di balik gerak lembut tarian Ratna, roda takdir sudah mulai berputar pelan. Langkah lembut Ratna malam itu masih seirama dengan desir angin laut yang menemaninya di pantai. Ia baru saja berhenti menari, membiarkan selendangnya jatuh di pasir sebelum melangkah pulang ke rumah. Malam terasa damai, tetapi entah mengapa udara sedikit lebih berat dari biasanya, seolah membawa pertanda yang belum bisa ia pahami. Keesokan harinya, desa Suryamukti mulai sibuk. Dari ujung jalan sampai ke balai desa, orang-orang menata janur, menggantung lampion kertas, dan menyiapkan makanan untuk acara besar malam nanti. Pementasan Tari Suryamukti, acara tahunan yang mempertemukan para seniman dari berbagai dusun. Tahun ini, Ratna mendapat kehormatan untuk menjadi penampil utama. Kehormatan yang jarang diberikan kepada penari muda. Sejak pagi, Ratna dan Bu Lestari sudah berada di sanggar. Suara gamelan dipukul lembut oleh Pak Wiryo, pemain senior yang dulu teman mendiang ayah Ratna. Ruangan itu penuh aroma minyak cendana dan bunga melati. Simbol kesucian dalam tradisi tari, Bu Lestari menyiapkan busana pentas, kebaya putih gading dengan selendang merah marun yang akan dikenakan Ratna malam nanti. Kau sudah hafal semua gerakannya? Tanya Bu Lestari sambil menata rambut anaknya. Ratna mengangguk, sudah Bu, tapi entah kenapa, setiap aku berlatih tarian terakhir, hatiku berdebar tak menentu. Itu tandanya roh leluhur menontonmu, jawab Bu Lestari pelan. Tari Suryamukti bukan sekadar gerakan. Nak, dulu, setiap penari harus melakukan ritual sebelum menari, agar tidak dimasuki roh yang salah. Ratna terdiam sejenak. Apa ibu juga pernah? Bu Lestari hanya tersenyum tipis. Ibu pernah melihatnya, tapi jangan terlalu dipikirkan. Fokuslah pada tarianmu malam ini. Menjelang senja, balai desa mulai dipenuhi cahaya lampu minyak. Warga berbondong-bondong datang, mengenakan pakaian terbaik mereka. Di panggung kayu yang dihiasi janur dan kain merah, para pemain gamelan duduk bersila, siap mengiringi. Kepala desa, Pak Darmawan, duduk di barisan depan bersama beberapa tamu penting dari kabupaten. Ratna bisa merasakan tatapan mereka ketika ia naik ke panggung. Tapi ia berusaha tak peduli. Ketika gong pertama dipukul, Ratna menutup mata. Irama pelan mulai mengalun, dan tubuhnya bergerak perlahan, mengikuti alunan yang seolah keluar dari tanah itu sendiri. Langkahnya ringan namun pasti.
Setiap gerakan tangannya menyapu udara dengan lembut, menciptakan bayangan yang menari di dinding. Bulan yang menggantung di langit terlihat bulat sempurna, cahayanya jatuh di atas panggung, membuat kulit Ratna tampak berkilau seperti emas. Semakin lama penonton terdiam. Tidak ada suara selain gamelan dan hembusan angin. Bahkan anak-anak kecil pun menatap tepukau. Ratna menari bukan seperti manusia biasa. Ada sesuatu yang berbeda malam itu. Geraknya lebih halus, tapi matanya seolah kosong. Beberapa orang tua di barisan belakang berbisik pelan, itu bukan Ratna yang menari. Itu arwah penari leluhur yang menuntun tubuhnya. Pak Darmawan tersenyum lebar, tepuk tangannya pelan di sampingnya. Beberapa pria muda memandang Ratna dengan cara yang membuat Bu Lestari tidak nyaman. Tatapan mereka bukan tatapan penonton yang menghargai seni, tapi tatapan yang menilai kecantikan muda yang menari. Di bawah cahaya bulan, ketika musik mencapai puncaknya, Ratna berputar dengan cepat. Selendang merahnya terangkat tinggi, menari di udara seperti lidah api. Tubuhnya berhenti tiba-tiba, lutut menyentuh panggung, kepala menunduk dalam gerak hormat. Tepuk tangan pun meledak di seluruh balai desa. Semua orang berdiri bersorak, menyebut namanya dengan penuh pujian. Namun di antara tepuk tangan itu, Ratna merasakan sesuatu yang aneh. Tubuhnya gemetar halus, dadanya terasa sesak, dan di telinganya samar terdengar suara perempuan berbisik. Tarian ini bukan milikmu seorang. Ia memejamkan mata, mencoba menenangkan diri. Saat membukanya lagi, cahaya bulan tampak lebih dingin, seolah menatapnya dengan tatapan asing. Setelah acara selesai, Ratna berjalan ke belakang panggung dengan langkah gontai. Beberapa warga menyalaminya, memberi pujian, bahkan ada yang menawarkan hadiah kecil, tapi Ratna hanya tersenyum sopan. Di sudut ruangan, Bu Lestari menatapnya dengan mata khawatir. Kau menari dengan indah, kata ibunya lembut. Tapi ingat Ratna, tidak semua yang tersenyum di hadapanmu memiliki niat baik. Ratna menatap ibunya dengan bingung. Ibu kenapa bicara begitu? Karena ibu sudah lama mengenal dunia ini. Orang-orang bisa tampak ramah, tapi hatinya busuk. Apalagi mereka yang punya kuasa. Ratna menghela napas. Ibu terlalu mencemaskan. Bukan mencemaskan, ujar Bu Lestari pelan, tapi mengingatkan. Malam semakin larut, satu persatu warga pulang, meninggalkan balai desa yang kini hanya diterangi lampu redup. Ratna membantu ibunya membereskan perlengkapan. Angin laut masuk dari celah jendela, membuat tirai menari pelan di luar. Suara ombak terdengar lebih keras dari biasanya, seperti sedang memanggil. Sudah malam, kita pulang saja, Bu, ajak Ratna. Mereka melangkah keluar, bulan masih menggantung di langit, dan di kejauhan, pantai terlihat bersinar keperakan. Ratna sempat menoleh ke belakang, menatap panggung tempatnya menari. Di atas papan kayu itu, ia merasa seolah bayangannya masih menari sendiri. Malam itu Ratna tidur lebih cepat dari biasanya. Tubuhnya lelah tapi pikirannya berputar. Ia terus teringat pada suara bisikan di panggung tadi dan tatapan-tatapan yang menusuk. Akhirnya ia tertidur tanpa menyadari bahwa malam sedang membawa pesan dari dunia lain. Dalam mimpinya ia berdiri di atas pasir hitam yang luas. Angin bertiup lembut, membawa suara gamelan dari arah laut. Ratna menatap ke bawah, kakinya telanjang. Menyentuh air yang perlahan naik membasahi mata kakinya, ia mengenakan kebaya putih dan selendang merah yang sama. Seperti malam tadi, tanpa sadar ia mulai menari. Gerakannya indah, lembut, tapi setiap langkah membuat tubuhnya semakin berat. Air laut naik hingga ke lutut, lalu ke pinggang. Gamelan berbunyi makin cepat, seperti memaksanya terus menari. Ratna ingin berhenti, tapi tubuhnya tidak mau menurut. Ia terus berputar, hingga selendangnya terseret arus. Suara perempuan itu terdengar lagi. Kali ini lebih jelas. Kau menari di tanah yang bukan milikmu. Sekarang biarkan laut menilaimu. Ratna mencoba berteriak, tapi tak ada suara keluar. Tubuhnya perlahan tenggelam. Pasir hitam menelan kakinya, lalu lutut, lalu seluruh tubuhnya. Sebelum semuanya gelap, ia melihat sosok samar di permukaan air. Seorang perempuan dengan wajah mirip dirinya, tapi matanya kosong dan bibirnya tersenyum dingin. Ratna terbangun dengan napas tersengal. Dadanya terasa berat, keringat dingin membasahi lehernya. Ia menatap keluar jendela. Bulan masih bulat, menggantung tepat di atas laut. Di kejauhan, terdengar bunyi gamelan yang sangat pelan, padahal tak ada siapa pun yang bermain malam itu.
Ratna menatap selendang merah yang tergantung di dinding kamarnya. Ujung kain itu bergerak lembut, seolah baru saja disentuh angin. Tapi jendela tertutup rapat. Ia menelan ludah, mencoba menenangkan diri. Cuma mimpi, bisiknya pada diri sendiri, hanya mimpi. Namun jauh di luar sana, di arah pantai, sesuatu bergerak di bawah cahaya bulan. Bayangan seorang penari tampak menari di atas ombak, lalu perlahan menghilang ke dalam gelap laut yang berkilau dingin. Dalam mimpinya yang aneh itu, Ratna menari di bawah sinar bulan yang dingin. Di atas lautan pasir hitam yang tak bertepi, suara gamelan mengalun pelan, lalu makin keras, hingga terasa seperti mengguncang jantungnya. Saat kakinya melangkah, pasir itu berubah menjadi lumpur pekat yang menelan pergelangan kakinya perlahan. Ia menoleh, dan di antara kabut, tampak sosok perempuan tua berjubah putih tersenyum samar, menepuk tangan mengikuti irama. Ratna ingin berlari, tapi tubuhnya berat, dan nada gamelan itu berubah menjadi jeritan samar. Ia terbangun dengan napas tersengal, peluh dingin membasahi dahinya. Malam masih pekat, suara jangkrik bersautan dari balik pepohonan. Ia menatap langit-langit kamarnya, mencoba menenangkan diri. Di luar, angin berdesir pelan, menggesek genteng tua yang seolah bergemerisik pelan, seperti bunyi kendang kecil yang memanggil dari jauh. Keesokan paginya, suasana desa Surya Mukti masih sama. Udara segar, aroma tanah basah setelah embun, dan teriakan anak-anak yang berlari ke sekolah. Namun, di depan rumah Ratna, ada sesuatu yang baru. Setangkai bunga melati segar tergeletak rapi di atas keset bambu. Ratna menatapnya bingung. Kelopaknya masih basah, wangi lembutnya menyeruak. Ia menatap ke kiri dan ke kanan, tapi jalanan sepi. Siapa yang menaruh ini? Gumamnya Bu Lestari yang baru keluar dari dapur, menatap bunga itu dengan wajah heran. Melati? Dari siapa? Tanyanya, suaranya tenang, tapi matanya sedikit menyipit. Ratna hanya menggeleng. Entahlah Bu, mungkin dari anak-anak sanggar. Bu Lestari diam sejenak, lalu berkata pelan, kalau hanya sekadar bunga, biarlah. Tapi jangan terlalu sering menerima sesuatu yang kamu tak tahu asalnya. Nah, hari itu Ratna kembali ke sanggar tua untuk latihan. Di sana sudah menunggu dua sahabatnya, Ningsih dan Rara. Mereka sedang menyetel gamelan yang sempat rusak usai pementasan di balai desa minggu lalu. Ratna, kau benar-benar luar biasa waktu itu, kata Rara sambil tersenyum lebar. Bahkan kepala desa sampai berdiri memberi tepuk tangan. Katanya, ada undangan buatmu tampil di acara kota bulan depan. Ratna menatapnya dengan mata berbinar. Benarkah? Benar, tapi Ningsih memotong, suaranya menurun. Ada yang tak suka, kau tahu. Beberapa penari senior di desa sebelah bilang, kau sombong, terlalu cepat naik daun. Mereka mungkin tidak akan membiarkanmu begitu saja. Ratna menghela napas. Ia tahu dunia seni tak sepenuhnya indah. Di balik senyum manis dan tepuk tangan, sering tersembunyi rasa iri. Aku hanya ingin menari, Ningsih, bukan bersaing. Hari-hari berikutnya, latihan berjalan seperti biasa. Tapi suasananya terasa berbeda. Gamelan yang biasanya menenangkan kini seolah memiliki gema aneh, seperti ada suara lain yang ikut menabuh dari tempat gelap. Kadang, saat Ratna menari sendiri menjelang senja, ia merasa ada yang memperhatikan. Dari balik jendela sanggar, saat ia menoleh, hanya bayangan bambu bergoyang tertiup angin. Suatu malam sekitar pukul 11, Ratna terbangun oleh bunyi lembut. Ting, ting, dong, dung. Suara gamelan. Ia menajamkan telinga. Suaranya datang dari arah sanggar, padahal tak ada seorang pun yang latihan malam itu. Ia bangkit menyibak tirai dan menatap keluar jendela. Dari kejauhan, samar-samar tampak cahaya kuning temaram dari arah sanggar, seperti pelita yang menyala. Hatinya berdebar. Ia membangunkan ibunya, tapi Bu Lestari hanya menggeleng. Jangan ke sana, Ratna, biarkan saja. Kadang, roh para penari lama masih suka datang menari. Kalimat itu membuat Ratna merinding. Ia ingat cerita lama tentang penari legendaris yang meninggal di panggung karena dirasuki roh leluhur, tapi selama ini ia menganggapnya hanya mitos. Pagi berikutnya, Ningsih datang dengan wajah tegang. Kau dengar semalam? Ada yang bilang gamelan di sanggar bunyi sendiri. Pak Dukuh bahkan sempat keluar karena mengira ada maling. Ratna membenarkan rambutnya, menelan ludah. Aku juga mendengarnya. Mereka bertiga memutuskan datang ke sanggar. Di dalam gamelan masih tersusun rapi, tak ada tanda-tanda gangguan.
Tapi di salah satu gong, mereka menemukan bekas sidik jari kecil. Tapi terlihat jelas di permukaannya yang berdebu. Rara mencoba bercanda untuk mengusir suasana tegang. Tapi Ratna tak bisa tenang. Ia merasa seperti sesuatu di ruangan itu memperhatikannya. Beberapa hari kemudian, kejadian aneh makin sering terjadi. Tirai sanggar bergoyang meski tak ada angin, suara langkah kaki terdengar di malam hari. Bahkan, ketika Ratna sedang menyisir rambut di depan cermin, ia sempat melihat bayangan seorang perempuan menari di belakangnya. Samar, berpakaian kebaya kuning pudar, rambutnya menjuntai panjang. Saat Ratna menoleh, bayangan itu lenyap. Ia mencoba menceritakan hal itu kepada ibunya. Bu Lestari terdiam lama sebelum akhirnya berkata, "Mungkin leluhur penari sedang memperhatikanmu. Jangan takut, tapi jangan juga terlalu berani." Namun, nasihat itu tak menenangkan hati Ratna. Setiap malam, ia merasa semakin tidak sendiri. Dan setiap pagi, bunga melati itu selalu ada, segar, putih dan wangi. Suatu sore, ketika matahari mulai tenggelam, Ratna duduk sendirian di sanggar. Ia menatap gamelan yang memantulkan cahaya jingga senja. "Siapapun kau, jangan ganggu aku," bisiknya lirih. Tapi suara hatinya seolah tak terdengar karena detik berikutnya ting, ting, dong, dung. Gamelan itu bergetar pelan, bunyinya lembut tapi jelas. Ratna terpaku. Ia menatap alat musik itu dengan wajah pucat. Tak ada siapa pun di sana. Tapi nada itu terus bergema. Ia mundur perlahan. Tubuhnya gemetar di cermin besar di sudut sanggar. Ia melihat bayangan Samar berdiri di belakangnya. Sosok perempuan berwajah sendu menatapnya dari balik pantulan kaca. Bibirnya bergerak tanpa suara, tapi Ratna tahu apa yang dikatakannya. "Aku menari untukmu. Kini giliranmu menari untukku." Ratna menjerit, dan seketika bunyi gamelan berhenti. Di luar angin bertiup kencang, menjatuhkan dedaunan melati di depan pintu sanggar. Malam itu Bu Lestari berdoa lama di ruang tengah. Di matanya ada kekhawatiran yang dalam. Dan di wajah Ratna ada ketakutan yang belum ia mengerti. Sementara di luar sana, bayangan seseorang atau sesuatu terus memperhatikan dari balik kegelapan, menunggu saat yang tepat untuk mendekat. Dan dari kejauhan samar-samar terdengar lagi bunyi gamelan. Kali ini seperti bisikan yang hidup. Suara gamelan yang hidup sendiri di sanggar itu menjadi pertanda yang tak dipahami siapapun. Ratna masih bisa mendengar dentingnya, bahkan setelah ia menutup pintu rumah dan memejamkan mata. Seolah nada-nada itu menempel di kepalanya, berputar tanpa henti, mengiringi setiap langkahnya bahkan saat ia berdoa atau makan malam bersama ibunya. Malam itu, Bu Lestari meminta Ratna untuk tidak latihan terlalu malam. "Sudah cukup nak, besok-besok saja. Kau tampak pucat beberapa hari ini." Ratna tersenyum tipis. "Sebentar saja, Bu. Aku hanya ingin memperbaiki gerakan terakhir. Latihan sebentar lalu pulang." Bu Lestari hendak menahan, tapi tatapan lembut anaknya membuat hatinya luluh. Ia hanya menghela napas. "Baiklah, tapi jangan lupa berdoa sebelum pergi." Langit malam tampak muram, awan tebal menutupi cahaya bulan. Hanya sesekali kilat kecil menerangi pepohonan di sekitar jalan menuju sanggar. Ratna berjalan pelan sambil membawa senter kecil. Dan kain selendangnya, suara jangkrik bercampur dengan desiar angin yang membuat bambu bergoyang, menciptakan bunyi lirih seperti napas panjang dari dalam tanah. Saat ia tiba di sanggar, suasananya aneh. Lampu minyak di depan pintu masih menyala. Padahal seharusnya sudah padam. Ratna membuka pintu perlahan, menyalakan senter, dan mendapati gamelan tersusun rapi. Tak ada yang aneh. Tapi udara di dalam ruangan terasa berat. Ia mulai menari perlahan. Gerakannya lembut, mengikuti irama yang hanya ia dengar dalam pikirannya. Kakinya melangkah di atas lantai kayu yang dingin. Tapi semakin lama ia menari, suasana di dalam ruangan itu berubah. Senter tiba-tiba meredup. Dari arah belakang terdengar suara ting, ting, dong. Gamelan itu berbunyi lagi, pelan namun nyata. Ratna berhenti, nafasnya memburu. Siapa di sana? Suaranya bergetar. Tak ada jawaban. Hanya bunyi kendang yang makin cepat, seperti ada seseorang menabuhnya dengan tangan tak terlihat. Ia mundur perlahan, ingin keluar, tapi pintu tiba-tiba tertutup sendiri dengan keras. Lampu minyak padam, gelap total. Ratna menjerit, berlari ke arah pintu. Tapi lantai terasa licin, seperti dilumuri sesuatu. Tangannya gemetar mencari pegangan.
Dalam kegelapan itu, samar ia melihat siluet perempuan berpakaian kebaya kuning pudar, berdiri di tengah ruangan. Tubuhnya bergerak mengikuti irama gamelan yang entah dari mana datangnya. "Siapa kau?" Ratna berbisik, suaranya hampir tak terdengar. Sosok itu mendekat perlahan, wajahnya kabur, tapi matanya merah menatap tajam. "Tarianmu indah," katanya lirih. "Tapi tarian terakhir harus dengan darah." Ratna berteriak keras, dan dunia seolah runtuh bersamaan dengan petir yang menyambar di luar. Pagi harinya, desa diguncang kabar mengerikan. Ratna tak pulang semalam. Bu Lestari menangis histeris di depan rumah, memanggil-manggil nama anaknya. Warga berbondong-bondong mencari ke hutan dan ke sekitar pantai. Kepala Desa Wiryo memimpin pencarian dengan wajah tegang. Matahari baru naik ketika salah satu warga berteriak dari arah pantai, "Di sini, aku menemukannya." Orang-orang berlari di tepi pasir basah. Tubuh Ratna tergeletak. Setengah tertimbun ombak kecil yang berulang kali membasuh wajahnya yang pucat. Rambutnya berantakan, matanya setengah terbuka menatap kosong ke langit. Kain selendang tariannya robek di sana-sini. Di tangannya masih tergenggam sehelai bunga melati yang layu. Suasana mendadak hening. Angin berhenti bertiup. Bahkan burung camar pun tak terdengar. Bu Lestari pingsan di tempat. Tubuhnya jatuh ke pasir. Menimpa kaki anaknya yang sudah dingin. Warga berusaha mengangkat jasad Ratna dengan hati-hati, tapi beberapa di antara mereka menunduk ngeri. Di pergelangan tangan Ratna terdapat luka memar, dan di lehernya ada bekas merah seperti jeratan. Namun kepala Desa Wiryo segera mengangkat tangan, menenangkan kerumunan. "Jangan buat keributan. Mungkin ini kecelakaan. Mungkin dia terpeleset ke laut." Beberapa warga saling pandang. Tak ada yang berani membantah, tapi bisikan mulai menyebar. Mereka tahu Ratna jarang ke pantai. Mereka juga tahu malam itu tidak ada badai, tak ada alasan baginya untuk berada di sana. Jenazah Ratna dimandikan di rumahnya dengan penuh isak tangis. Bu Lestari hanya bisa menatap tubuh anaknya yang terbujur kaku. Ia tidak menangis keras lagi. Air matanya seolah sudah habis. Ia hanya membelai rambut Ratna, berbisik lirih, "Kau hanya ingin menari, nak." Hanya itu. Malam setelah pemakaman, rumah itu sunyi. Bu Lestari menolak makan. Ia hanya duduk di pojok kamar Ratna, memegang selendang yang dulu selalu dipakai anaknya saat menari. Setiap kali angin bertiup, ia merasa seperti mendengar langkah kaki Ratna di lantai kayu, seperti dulu ketika anaknya berlatih di rumah. Hari demi hari berlalu. Desa Surya Mukti menjadi muram. Tak ada lagi latihan tari. Tak ada lagi tawa anak-anak di sangga. Kepala desa melarang siapapun membicarakan kejadian itu. "Cukup, jangan bangkitkan ketakutan," katanya tegas. Tapi diam-diam, banyak warga yang mulai bermimpi buruk. Mereka mendengar bunyi gamelan di malam hari, kadang dari arah pantai, kadang dari balik hutan bambu. Pada malam ketiga setelah Ratna dikubur, sesuatu terjadi. Penjaga makam, Pak Darmo, sedang duduk di pos ronda kecil dekat pemakaman. Ketika tiba-tiba terdengar bunyi halus, ting, ting, dong, dung, sangat pelan seperti datang dari bawah tanah. Ia berdiri, menajamkan telinga. Angin malam berhembus lembut, membawa aroma melati yang kuat sekali. Lalu ia melihatnya di antara kabut tipis yang menutupi area makam. Ada sosok perempuan berdiri di atas gundukan tanah baru. Pak Darmo menyipitkan mata, kebaya kuning, rambut panjang terurai. Kaki telanjang menapak tanah. Sosok itu bergerak perlahan, menari dengan lembut mengikuti irama gamelan. Yang entah dari mana asalnya, Pak Darmo memejamkan mata, berpikir itu halusinasi, tapi saat ia membukanya lagi, sosok itu masih di sana. Kini menatap langsung ke arahnya, ia mundur dengan langkah gemetar. Lalu berlari sekuat tenaga meninggalkan tempat itu. Suaranya tercekat di tenggorokan. Sejak malam itu, tak ada yang berani lewat dekat makam Ratna. Dan setiap kali bulan purnama tiba, dari kejauhan selalu terdengar alunan gamelan lirih, mengiringi langkah kaki penari yang tak lagi bernyawa. Malam itu menjadi awal dari dendam yang tidak pernah benar-benar usai. Malam itu menjadi awal dari dendam yang tidak pernah benar-benar usai. Setelah peristiwa di makam Ratna, suasana desa Surya Mukti berubah drastis. Angin yang dulu sejuk kini terasa dingin menusuk. Setiap malam warga memilih menutup pintu lebih awal. Tak ada lagi suara gamelan. Tak ada lagi anak-anak yang bermain di halaman sanggar. Semua seolah ingin melupakan Ratna.
seolah kematiannya hanyalah mimpi buruk yang harus dihapus dari ingatan. Namun waktu tidak menghapus segalanya, sebaliknya, waktu justru membuka luka yang mereka coba tutupi. Sudah hampir 3 bulan sejak Ratna dikuburkan. Pantai tempat jasadnya ditemukan kini sepi. Tak ada yang berani memancing di sana setelah matahari terbenam. Namun pada suatu pagi yang berkabut, seorang nelayan bernama Pak Bardi melihat sesuatu yang membuatnya menggigil saat ia menarik jala di tepi laut. Di antara buih ombak yang memantulkan sinar merah matahari, tampak jejak kaki, bukan satu tapi puluhan, menari-nari di atas pasir basah, mengarah ke laut, lalu menghilang begitu saja di permukaan air. Jejak itu ramping, halus, seperti jejak kaki seorang wanita yang sedang menari dengan langkah lembut. Di antara bekas-bekas kaki itu, bunga melati berserakan, putih dan segar, seolah baru dipetik. Pak Bardi mundur perlahan. Astagfirullah, bisiknya gemetar. Ia berlari ke desa. Wajahnya pucat seperti kain kafan. Namun ketika ia menceritakan temuannya, Kepala Desa Wiryo hanya menggeleng keras. Jangan buat panik warga. Itu hanya ombak dan hembusan angin. Tidak ada yang aneh. Tapi tak semua percaya, karena malam-malam berikutnya, banyak warga mulai mendengar sesuatu. Suara perempuan menyanyi di tengah angin laut, lirih, bergetar, seperti nyanyian seorang penari yang tengah berlatih gerakan lambat. Kadang terdengar jelas dari arah pantai, kadang seperti berasal dari udara. Di sekitar rumah mereka sendiri, anak-anak kecil menangis tanpa sebab. Para ibu menutup jendela rapat-rapat, takut suara itu masuk ke dalam rumah dan mengikuti mereka dalam tidur. Lalu datang mimpi-mimpi buruk. Orang-orang yang dulu paling keras menyebut kematian Ratna sebagai kecelakaan, mulai mengalami hal aneh. Kepala Desa Wiryo adalah yang pertama. Ia terbangun tengah malam karena mendengar denting gamelan dari ruang tamu saat ia turun dengan senter di tangan. Tak ada siapa-siapa di sana. Tapi di tengah ruangan di atas lantai tampak bekas kaki berlumur pasir basah. Menarik, ketika ia mencoba mendekat, udara tiba-tiba terasa berat. Lampu senter berkelip dan dari sudut ruangan muncul sosok perempuan berambut panjang memakai kebaya kuning pudar. Tubuhnya basah kuyup seperti baru keluar dari laut. Wajahnya pucat, matanya kosong. Ia menatap Wiryo tanpa suara, lalu mulai bergerak pelan, menari. Wiryo menjerit sekeras-kerasnya. Saat warga datang menolong, mereka menemukannya pingsan di lantai. Pagi harinya, ia demam tinggi, mengigau menyebut nama Ratna berulang kali sambil menangis. Tak lama setelah itu, 2 orang lainnya, pejabat desa yang ikut menandatangani surat hasil kecelakaan, mengalami hal serupa. Salah satunya bermimpi Ratna berdiri di ujung ranjangnya. Rambutnya meneteskan air asin, dan bunga melati memenuhi kamarnya hingga ia hampir tak bisa bernapas. Yang satu lagi mendengar suara gamelan di kepalanya setiap kali ia menutup mata. Mimpi-mimpi itu datang berulang, makin jelas setiap malam, hingga akhirnya mereka tak berani tidur. Sementara itu, di rumah kecil di pinggir desa, Bu Lestari semakin lemah, tubuhnya kurus, wajahnya pucat. Ia jarang berbicara, hanya duduk di kursi dekat jendela menatap arah pantai. Kadang-kadang bibirnya bergerak seolah berbicara dengan seseorang yang tak terlihat. Ratna, "Nak, kau masih di sana ya?" Bisiknya suatu malam. Ningsih dan Rara yang sering datang menjenguk merasa sedih melihat kondisi Bu Lestari. Mereka mencoba menghibur, tapi setiap kali menyebut nama Ratna, mata Bu Lestari berbinar aneh. Antara sedih dan rindu yang mendalam. Dia belum tenang, katanya suatu sore. "Aku tahu anakku belum benar-benar pergi. Aku bisa mendengar langkahnya di malam hari, langkah kecil yang biasa ia lakukan sebelum menari." Rara mencoba menenangkan. "Bu, mungkin itu hanya perasaan saja. Ratna sudah tenang di sisi Tuhan." Tapi Bu Lestari menggeleng lemah. "Kalau dia sudah tenang, kenapa setiap malam aku mendengar gamelan? Kenapa setiap aku membuka jendela, ada bunga melati di ambang?" Malam itu hujan turun deras, petir menyambar di kejauhan. Namun di sela-sela suara hujan, terdengar nyanyian lembut, seperti perempuan yang bersenandung di antara desiran ombak. Ningsih yang menginap di rumah Bu Lestari terbangun. Ia menatap ke arah luar jendela. Samar-samar di kejauhan, terlihat cahaya lembut menari di udara, seperti pantulan api pelita yang bergerak mengikuti irama gamelan. Bu, lihat itu." Tapi Bu Lestari justru menatap dengan tenang.
Dia datang, katanya pelan. Laut memanggil namanya dan kini dia menari di bawahnya. Ningsih memeluk tubuhnya sendiri, gemetar. Ia ingin percaya bahwa semua hanya halusinasi seorang ibu yang kehilangan anak. Tapi hatinya tahu, ada sesuatu yang nyata di balik semua itu. Keesokan paginya kabar lain menyebar. Seorang nelayan yang pulang menjelang subuh bersumpah melihat sosok perempuan berdiri di atas air laut. Ia mengenakan kebaya kuning yang berkilau di bawah sinar bulan, rambut panjangnya basah menutupi sebagian wajah. Ia menari pelan berputar dan setiap kali kakinya menyentuh permukaan air, bunga melati bermunculan mengelilinginya. Suaranya seperti nyanyian Ratna, ujar nelayan itu dengan suara bergetar. Aku kenal nada itu. Aku kenal gerakannya. Orang-orang kembali berbisik, sebagian takut, sebagian merasa bersalah. Mereka mulai berdoa di rumah masing-masing, berharap roh Ratna tak mendatangi mereka dalam mimpi. Tapi setiap kali malam tiba, suara gamelan itu kembali terdengar dari arah pantai, semakin jelas semakin dekat. Seakan laut itu sendiri bernyanyi memanggil namanya. Bu Lestari menatap dari jendela dengan mata berkaca-kaca. Di tangannya, ia memegang selendang tari Ratna yang kini lembab oleh air mata dan lembab udara laut. Kalau kau masih di sana, nak, bisiknya dengan suara serak, biarkan ibu ikut bersamamu. Dan entah kenapa, malam itu, suara ombak terdengar seperti jawaban. Suara yang menyeret, memanggil, dan mengundang. Dari kejauhan, di antara kabut dan buih ombak, tampak sosok samar penari dengan langkah pelan dan senyum sendu, menari di bawah cahaya bulan. Seperti tak pernah benar-benar mati, suara gamelan yang berbunyi pelan dari arah balai desa malam itu kembali menggema. Lirih namun jelas di tengah keheningan desa Surya Mukti. Bagi sebagian warga, bunyi itu sudah menjadi sesuatu yang biasa. Meski tetap membuat bulu kuduk mereka berdiri setiap kali terdengar, mereka mencoba menenangkan diri dengan berpikir bahwa itu hanyalah suara angin yang bermain di antara bilah logam gamelan tua. Namun bagi mereka yang tahu kisah Ratna, suara itu adalah pertanda arwah sang penari belum benar-benar pergi. Bu Lestari yang kini terbaring lemah di rumah selalu menggigil setiap kali suara itu muncul. Tubuhnya kurus, matanya sayu, seolah seluruh jiwanya telah ikut terkubur bersama putrinya. Sesekali ia berbisik pelan, Ratna, sudah saatnya kau tenang, nak. Namun yang menjawab hanyalah desir angin yang melintasi jendela bambu. Di sisi lain, warga semakin ketakutan. Mereka tidak lagi berani lewat dekat balai desa setelah matahari terbenam. Kepala desa, Pak Surya, yang merasa bertanggung jawab atas keamanan desa, akhirnya memutuskan untuk melakukan ritual penolak bala. Ia memanggil dukun tua bernama Ki Mandra dari desa sebelah, seorang lelaki renta dengan tatapan tajam dan suara berat yang membuat siapapun menunduk hormat. Malam itu, dengan obor yang berkelap-kelip dan aroma kemenyan yang tebal, mereka mengadakan ritual di balai desa. Arwah yang tersesat, kembalilah pada asalmu. Jangan ganggu desa ini lagi, ucap Ki Mandra sambil menaburkan bunga 7 rupa ke arah gamelan. Namun sesuatu yang aneh terjadi bila gamelan bergetar pelan. Lalu tiba-tiba terdengar satu nada panjang yang memecah kesunyian. Suara itu melengking tinggi, seperti jeritan. Orang-orang yang hadir mundur ketakutan. Api obor bergoyang hebat. Bahkan satu di antaranya padam begitu saja. Ki Mandra memejamkan mata, tangannya bergetar. Ritual ini tidak akan mudah, katanya pelan. Arwahnya tidak ingin pergi. Sejak malam itu gangguan justru makin sering terjadi. Setiap malam Jumat, suara gamelan di balai desa terdengar semakin jelas. Tidak lagi samar. Tapi seolah ada tangan yang benar-benar memainkannya dengan pola tarian yang dikenal warga. Tari Laut Jiwa, tari yang dulu dibawakan Ratna dalam pementasan terakhirnya. Berita tentang gangguan itu akhirnya sampai ke telinga seseorang yang lama meninggalkan desa. Jaya, sepupu Ratna, ia baru saja kembali dari perantauan di kota setelah mendengar kabar kematian saudarinya yang tragis saat menjejakkan kaki di Surya Mukti. Udara terasa berat, dan laut di kejauhan seperti menatapnya dengan gelombang yang muram. Jaya adalah sosok yang tenang namun tajam. Sejak kecil ia dekat dengan Ratna dan Bu Lestari, bahkan sering menonton latihan tari di sanggar tua mereka.
Ketika mendengar kabar bahwa Ratna ditemukan tewas di pantai, hatinya tidak pernah tenang. Ratna tidak mungkin pergi begitu saja. Gumamnya saat pertama kali mengunjungi makam gadis itu yang kini dipenuhi bunga melati kering keesokan harinya. Jaya mulai menyelidiki. Ia mendatangi teman-teman Ratna yang dulu berlatih di sanggar. Namun setiap kali ia menanyakan kejadian malam terakhir sebelum Ratna hilang, semua terdiam. Ada yang menunduk, ada yang pura-pura sibuk. "Kami tidak tahu, Kak Jaya," jawab salah satu di antara mereka gugup. Tapi dari mata mereka Jaya tahu, ada sesuatu yang disembunyikan. Malamnya, ia duduk di teras rumah Bu Lestari sambil menatap langit. Di dalam rumah, sang bibi sudah tertidur dengan napas berat. Dari kejauhan samar-samar ia mendengar gamelan berbunyi lagi. Jaya berdiri. Ia berjalan mengikuti suara itu, melangkah perlahan menuju balai desa yang gelap. Begitu sampai, suasana terasa aneh. Udara dingin menusuk tulang, dan meski tidak ada angin, tirai-tirai di jendela balai desa bergoyang pelan. Gamelan tua di tengah ruangan bergetar, memantulkan cahaya rembulan yang menembus celah-celah atap. Saat Jaya melangkah lebih dekat, ia melihat sesuatu. Bunga melati segar tergeletak di antara bilah-bilah gamelan, masih basah oleh embun malam. "Ratna," bisiknya pelan. Tiba-tiba terdengar langkah kaki di belakangnya. Jaya berbalik, namun tak ada siapapun. Lalu, samar, dari arah panggung kayu, muncul bayangan perempuan mengenakan kain tari. Gerakannya lembut, seolah sedang menari di bawah cahaya bulan. Rambut panjangnya tergerai, wajahnya tidak jelas. Tapi dari sorotan matanya, Jaya tahu itu Ratna. Ia tidak bergerak, hanya menatapnya dengan pandangan kosong. Dari bibirnya yang pucat, terdengar bisikan lirih, "Katakan yang sebenarnya." Jaya tersentak dan jatuh tersungkur. Saat ia mendongak, bayangan itu sudah hilang. Namun gamelan di belakangnya masih bergetar pelan, memantulkan gema terakhir dari nada yang seolah tak ingin padam. Pagi harinya, Jaya mencoba mencari jawaban. Ia mendatangi Pak Surya, kepala desa, dan menanyakan langsung tentang kematian Ratna. Namun lelaki itu hanya menarik napas panjang. "Sudah takdir, Nak Jaya, tidak usah diungkit-ungkit lagi. Ratna sudah tenang di alamnya." "Tapi kenapa orang-orang di sini takut bicara? Ada apa sebenarnya malam itu?" desak Jaya. Pak Surya menatapnya lama, lalu berkata pelan, "Ada hal-hal yang lebih baik dilupakan, Nak." Kata-kata itu justru membuat Jaya semakin yakin. Kematian Ratna bukan kecelakaan biasa. Ada kebohongan besar yang menutupi tragedi itu. Ia mulai mencari catatan lama, berbincang dengan orang tua yang dulu mengenal sanggar tari. Dari cerita mereka, tersingkap sedikit demi sedikit bahwa sebelum Ratna meninggal, ada ketegangan antara Bu Lestari dan beberapa tokoh penting desa terkait hak tanah sanggar tua. Tanah yang kini akan dijadikan proyek wisata pantai. Malamnya Jaya kembali bermimpi. Ia berdiri di tengah api yang menjilat tinggi. Dan di sana, di antara kobaran itu, Ratna menari. Gerakannya anggun namun menyayat hati. Setiap langkahnya mengeluarkan percikan bara. Ketika menoleh, mata Ratna menatap Jaya lurus-lurus, tajam seperti menembus batinnya. Dari bibirnya yang membara ia berbisik pelan namun jelas, "Katakan yang sebenarnya." Jaya terbangun dengan napas memburu. Keringat membasahi tubuhnya, meski udara dini hari begitu dingin. Dari luar jendela, terdengar suara gamelan yang pelan namun nyata, seolah mengiringi Ratna yang terus menari di antara bayangan malam. Dan untuk pertama kalinya, Jaya tahu satu hal dengan pasti, arwah Ratna belum tenang. Ia menuntut kebenaran. Suara gamelan yang samar di kejauhan masih terdengar di telinga Jaya. Ketika ia terbangun pagi itu, hatinya masih digelayuti rasa gelisah. Setelah mimpi tentang Ratna yang menari di tengah kobaran api, gema suara itu, "Katakan yang sebenarnya," terus membayangi pikirannya, seolah menjadi pesan yang tidak boleh diabaikan. Ia tahu kini, kebenaran tentang malam kematian Ratna tak bisa lagi disembunyikan. Langkah pertamanya adalah mencari tahu siapa saja yang hadir malam latihan terakhir di sanggar. Dari beberapa teman Ratna yang berhasil ia temui, nama-nama yang sama terus disebut: Pak Surya, kepala desa; Pak Darto, ketua Karang Taruna; Pak Wiryo, pemilik lahan di sekitar pantai; dan Pak Hadi, tokoh adat yang sering memimpin upacara di desa.
4 orang itu disebut-sebut punya urusan pribadi dengan Bu Lestari dan Sanggar Tari. Namun anehnya, setiap kali nama-nama itu disebut, orang-orang langsung menunduk dan berhenti bicara. Ada ketakutan yang tak kasat mata di mata mereka. Jangan tanya tentang itu lagi. Kak Jaya, ujar salah satu murid tari yang kini tak lagi berlatih. Beberapa orang sudah dihantui setelah menyebut nama mereka. Kata dihantui membuat dada Jaya bergetar. Ia tak percaya tahayul. Tapi pengalaman semalam di balai desa tidak bisa ia abaikan. Ia memutuskan untuk mendatangi satu persatu dari 4 orang itu. Berharap bisa mengungkap kebenaran dari sisi mereka. Hari pertama Jaya menemui Pak Darto. Lelaki itu dulu dikenal ramah dan banyak membantu kegiatan seni desa. Namun ketika Jaya datang ke rumahnya, suasana tampak berbeda. Rumah Pak Darto tertutup rapat, tirai jendela menutupi seluruh ruangan. Setelah beberapa kali mengetuk, akhirnya pintu dibuka. Wajah Pak Darto pucat, matanya sayu dan lingkaran hitam menghiasi kelopak matanya. "Maaf, saya tak bisa bicara lama-lama," katanya lirih. "Kau harus pergi dari sini, Jaya. Apapun yang sedang kau cari, biarkan saja terkubur." Tapi kenapa semua orang takut membicarakan Ratna? Apa yang sebenarnya terjadi malam itu? Tanya Jaya tanpa bisa menahan diri. Pak Darto terdiam lama, lalu menatap Jaya dengan pandangan ketakutan. Kami hanya ingin menolong, tapi sesuatu yang lain muncul malam itu. Kami tidak bermaksud menyakitinya." Belum sempat Jaya bertanya lebih lanjut, suara benda jatuh terdengar dari dalam rumah. Pak Darto tersentak dan segera menutup pintu. "Pergi," serunya, "dia sudah datang." Jaya terpaku sejenak, namun akhirnya melangkah mundur. Dari celah jendela, ia sempat melihat sekelibat bayangan perempuan berpakaian penari di ruang dalam rumah itu. Dengan rambut terurai dan tatapan kosong mengarah ke Jaya. Keesokan harinya, kabar mengejutkan mengguncang desa. Pak Darto ditemukan meninggal di ruang tamunya. Tubuhnya kaku, matanya terbuka lebar, dan di dadanya terletak bunga melati segar. Tidak ada tanda-tanda kekerasan, namun ekspresi ketakutan di wajahnya membuat siapapun yang melihatnya langsung menggigil. Sejak saat itu warga desa semakin panik. Mereka percaya arwah Ratna mulai menuntut balas. Balai desa menjadi tempat yang tak berani dilewati malam-malam. Para tetua desa kembali memanggil Ki Mandra untuk melakukan ritual pembersihan. Namun setiap kali kemenyan dibakar, api lilin padam dengan sendirinya dan gamelan bergema lirih tanpa disentuh. Jaya semakin yakin bahwa apapun yang terjadi malam itu bukanlah kecelakaan. Ia melanjutkan penyelidikannya ke rumah Pak Wiryo, pemilik lahan di sekitar pantai yang pernah bersitegang dengan Bu Lestari karena ingin membeli tanah Sanggar Tari. Rumah Pak Wiryo tampak sepi, tapi pintunya terbuka sedikit. Ketika Jaya melangkah masuk, ia mendapati suasana rumah itu berantakan, piring pecah berserakan, dan di ruang tengah, aroma melati begitu menyengat hingga membuat tenggorokannya terasa kering. Di dinding tergantung lukisan penari laut. Wajahnya samar, tapi sorot matanya mengingatkan Jaya pada Ratna. Ia melangkah perlahan dan mendapati sesuatu di lantai. Bunga melati berserakan membentuk jejak kaki menuju kamar belakang. Saat Jaya membuka pintu kamar itu, napasnya tertahan di sana. Tubuh Pak Wiryo tergantung di langit-langit. Matanya menatap kosong ke arah jendela, dan di dadanya kembali setangkai melati putih segar. Jaya mundur dengan tubuh gemetar. Ia berlari keluar dan memanggil warga. Namun sebagian besar hanya bisa menatap ngeri. Arwah Ratna, dia marah. Bisik seorang ibu tua. Dia belum mendapat keadilan. Desa Surya Mukti berubah menjadi lautan ketakutan. Setiap malam, terdengar suara gamelan dan langkah kaki penari di berbagai sudut desa. Suara itu seolah mengikuti arah angin, membawa aroma melati yang menusuk hidung. Beberapa warga mengaku melihat sosok perempuan di tepi pantai menari dengan gerakan yang indah, tapi menyeramkan. Rambutnya basah seperti baru keluar dari laut. Kini hanya tersisa 2 orang dari 4 yang diduga menyimpan rahasia, Pak Surya dan Pak Hadi. Tapi keduanya juga mulai dihantui. Pak Hadi pernah berteriak di tengah malam, mengaku mendengar suara Ratna berbisik di telinganya saat ia tidur. "Kau sudah berjanji tak akan menyakitiku." Sementara itu, Pak Surya mulai kehilangan kewarasannya. Ia menutup diri di rumah, tak pernah keluar. Warga yang lewat rumahnya kadang mendengar suara tangis perempuan dari dalam. Padahal
Rumah itu seharusnya hanya ditinggali oleh dirinya seorang. Jaya berada di tengah dilema besar. Di satu sisi, ia merasa bersalah karena membangkitkan luka lama yang membuat arwah Ratna semakin marah. Tapi di sisi lain ia tahu bahwa kebenaran harus diungkap. Apakah Ratna benar-benar ingin balas dendam ataukah ia hanya ingin semua orang tahu apa yang sebenarnya terjadi? Malam itu, Jaya menatap laut yang berkilau di bawah cahaya bulan. Ombak berdebur pelan, membawa aroma asin dan samar aroma melati. Ia bisa merasakan hawa dingin merambat di punggungnya. Lalu terdengar suara lembut dari arah pantai, suara yang amat ia kenali. Jaya, ia menoleh, dan di sana, di tepi air terlihat sosok Ratna. Rambutnya tergerai, pakaiannya basah, dan di tangan kanannya ada setangkai melati. Langkahnya ringan, seolah mengambang di atas air. "Aku sudah menunggu," katanya dengan suara yang lembut namun menusuk hati. Jaya terpaku, hatinya bergetar antara ketakutan dan rindu. Dalam cahaya bulan, Ratna tampak begitu nyata, begitu hidup. Tapi saat ia berkedip, sosok itu lenyap. Hanya meninggalkan jejak kaki basah di pasir yang perlahan disapu ombak. Dari kejauhan terdengar suara gamelan kembali. Kali ini lebih keras dari biasanya. Nada-nadanya bukan lagi lembut dan indah, melainkan berat dan menyayat. Seperti teriakan yang tertahan. Desa Suryamukti kembali gelisah malam itu. Tak ada yang tidur dengan tenang. Dan Jaya tahu, bayangan kebenaran yang bersembunyi di balik tirai kini mulai menampakkan dirinya. Satu demi satu, berselimut aroma melati dan dendam yang belum terbalas, gamelan berdentum dari arah balai desa. Suara yang begitu keras hingga mengguncang kaca-kaca rumah. Di desa Suryamukti, Jaya terbangun dengan jantung berdetak kencang. Ia menatap keluar jendela, dan di langit, bulan purnama menggantung bulat sempurna. Cahayanya menyapu desa, membuat setiap bayangan tampak lebih hidup, setiap langkah angin terdengar lebih jelas. Di kejauhan, ia melihat kerumunan warga yang mulai bergerak ke arah balai desa. Suara gamelan itu bukan sembarang bunyi. Irama yang dimainkan bukan dari tangan manusia. Terlalu teratur, terlalu halus, namun mengandung nada sendu dan mengerikan, seperti panggilan dari dunia lain. Jaya tahu, malam itu bukan malam biasa. Ia berlari menuju balai desa, menembus udara dingin yang menusuk kulit. Ketika sampai di sana, pemandangan yang ia saksikan membuat napasnya tercekat. Di tengah ruangan yang diterangi cahaya bulan, Ratna berdiri. Tubuhnya mengenakan pakaian penari berwarna putih keperakan. Ujung kainnya melambai seolah mengikuti alunan angin. Rambutnya terurai panjang, sebagian menutupi wajah pucat yang setengah tersenyum, setengah menangis. Di matanya ada sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Perpaduan antara kedamaian dan amarah, kasih dan dendam tanpa aba-aba. Ia mulai menari. Setiap gerakan tangan Ratna seperti mengiris udara. Lembut namun tajam. Gamelan yang entah dari mana sumbernya mengiringi setiap langkahnya, menciptakan harmoni yang indah sekaligus menakutkan. Warga desa yang berkumpul di sekeliling balai desa terpaku. Tak ada yang berani bicara. Beberapa menangis, sebagian menutup mata. Tapi tak satu pun yang bisa memalingkan pandangan, seolah tubuh mereka terikat oleh kekuatan tak terlihat. Ratna menari semakin cepat. Kain putih di tubuhnya berputar seperti pusaran air. Suara gamelan meninggi, lalu perlahan menurun menjadi irama pelan yang mengandung kesedihan mendalam. Di sela irama itu, terdengar isakan samar, entah dari siapa. Mungkin dari Ratna, mungkin dari langit yang mulai mendung. Kemudian, dari sisi ruangan muncul sosok Pak Surya, kepala desa yang selama ini mengurung diri. Wajahnya pucat, langkahnya gontai. Tapi ia memaksa maju. "Ratna, maafkan kami," suaranya bergetar, hampir tak terdengar. Ratna berhenti menari sejenak, kepalanya menoleh perlahan, menatap Pak Surya dengan sorot mata yang menusuk. "Maaf," suaranya bergema, namun tak seperti suara manusia. Apakah maaf bisa menghapus darah yang tumpah? Pak Surya gemetar. "Kami tak punya pilihan. Jika kami tidak menutupinya, kami semua akan hancur. Desa ini akan..." Sebelum ia sempat melanjutkan, Ratna menatapnya tajam, dan gamelan kembali berdentum keras. Dari arah panggung, muncul 3 sosok bayangan yang menyerupai laki-laki. Wajah mereka mirip dengan Pak Darto, Pak Wiryo, dan Pak Hadi yang sudah meninggal. Mereka tampak terperangkap, tubuhnya setengah transparan, dan di dada masing-masing tertancap bunga melati
yang meneteskan darah putih, Jaya yang berdiri di antara warga, merasa dadanya sesak. Ia tahu, inilah saatnya kebenaran muncul. Ia melangkah maju, menatap arwah sepupunya itu dengan keberanian yang nyaris putus asa. "Ratna, katakan pada kami, apa yang sebenarnya terjadi malam itu?" Ratna menatap Jaya, dan dalam sekejap seluruh ruangan berubah, cahaya bulan menjadi gelap, dan balai desa seolah berubah menjadi sanggar tua tempat latihan Ratna dulu. Warga menjerit, namun tubuh mereka tak bisa bergerak. Mereka seperti diseret masuk ke dalam kenangan yang bukan milik mereka. Mereka melihat Ratna muda menari malam itu sendirian, ditemani sinar lentera. Lalu 4 pria masuk, Pak Surya, Pak Darto, Pak Wiryo, dan Pak Hadi. Mereka membawa minuman, berpura-pura ingin memberi selamat atas keberhasilan pementasan malam sebelumnya. Ratna menolak dengan sopan, tapi mereka terus memaksa. Suara Ratna dalam bayangan itu bergetar, "Aku tidak ingin merusak nama desa," namun mereka tidak peduli. Tawa mereka menggema, berganti dengan teriakan. Kemudian Ratna berlari keluar menuju pantai. Adegan itu berakhir dengan jeritan panjang, lalu sunyi, cahaya kembali. Semua orang di balai desa berdiri terpaku. Wajah mereka pucat pasi. Pak Surya jatuh berlutut, menatap lantai dengan air mata menetes. "Kami tak bermaksud, kami takut. Kami takut reputasi kami hancur. Kami tidak ingin kehilangan segalanya." Ratna menatapnya, lalu mendekat perlahan. "Kau kehilangan segalanya, Pak Surya," katanya lirih, "termasuk hatimu sendiri." Ia mengangkat tangannya dan gamelan berdentum terakhir kali. Suaranya begitu keras hingga kaca jendela pecah. Pak Surya berteriak kesakitan, lalu tubuhnya jatuh ke lantai dengan setangkai melati di dadanya. Gamelan berhenti, dan Ratna berdiri tegak, menatap warga desa yang kini berlutut ketakutan. "Aku tidak datang untuk membunuh kalian," ucapnya lembut. "Aku datang untuk mengingatkan, dosa yang disembunyikan akan tetap hidup, meski jasad sudah terkubur." Langit di luar tiba-tiba berubah gelap, petir menyambar, dan hujan deras turun mengguyur desa, tapi tak ada yang berani bergerak. Air hujan menembus atap balai desa yang tua, menetes di lantai kayu yang kini penuh bunga melati, yang entah dari mana datangnya. Ratna menatap ke arah Jaya untuk terakhir kalinya. "Kau sudah katakan yang sebenarnya," katanya lembut. "Sekarang, biarkan aku menari untuk terakhir kalinya." Tubuhnya mulai berputar, langkahnya ringan di antara tetes hujan yang turun deras. Setiap gerakannya seperti menyatu dengan suara alam, petir, angin, dan air yang mengguyur bumi. Wajahnya tak lagi marah, tapi tenang. Ia menari untuk melepaskan, bukan lagi untuk menuntut. Warga desa hanya bisa tertegun. Beberapa mulai menangis. Balai desa kini dipenuhi aroma melati yang menenangkan. Gamelan terakhir kali berdentum pelan, lalu hening. Ketika hujan mereda, sosok Ratna sudah tidak ada. Hanya kain putih yang basah tergantung di tiang tengah balai desa, dan di bawahnya, setangkai melati mengapung di genangan air hujan. Desa Surya Mukti seolah berguncang malam itu. Bukan oleh gempa, tapi oleh kebenaran yang akhirnya terbuka. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, suara gamelan berhenti sepenuhnya, memberi ruang pada keheningan yang suci, seolah desa itu sedang berduka dan bersyukur. Dalam waktu yang bersamaan, langit mulai cerah. Matahari fajar perlahan naik, menyinari balai desa yang kini tampak berbeda. Tidak ada Ratna, tapi ada sesuatu yang tertinggal, rasa lega, dan pemahaman bahwa tarian dendamnya bukan hanya untuk membalas, tapi untuk mengingatkan bahwa kebenaran, seberapapun menyakitkan, harus selalu menari di atas kebohongan. Hujan deras masih turun membasahi tanah. Ketika gema gamelan terakhir bergema di balai desa yang remuk, warga Surya Mukti berkumpul di bawah cahaya obor. Wajah-wajah pucat mereka menggigil di antara aroma dupa dan tanah basah. Jaya berdiri di tengah lingkaran, tubuhnya menggigil, namun matanya teguh menatap altar kecil tempat foto Ratna berdiri dengan bunga melati putih di bawahnya. Malam itu, tak ada yang berani berbicara. Semua tahu inilah akhir dari segalanya, atau mungkin awal dari penebusan. Sudah waktunya, ucap Pak Wiryo, tetua adat yang selama ini menjadi penuntun spiritual desa. Suaranya serak, namun tegas. Di tangannya ada kendi berisi air suci dan seikat daun sirih. Kita panggil dia untuk terakhir kalinya, bukan untuk mengusir, tapi untuk menenangkan. Jaya mengangguk pelan,
Ia sudah mempersiapkan diri sejak sore. Selama beberapa malam terakhir, Ratna selalu muncul dalam mimpinya, menari dalam lingkaran api, tersenyum dengan mata berkaca-kaca. "Aku akan pergi, Jaya, tapi biarkan kebenaran terucap." Kalimat itu terus terngiang di kepalanya. Ritual dimulai. Bunyi gong perlahan berdentum, diikuti tabuhan kendang yang ritmenya semakin cepat. Di antara suara hujan dan desis angin malam, warga menunduk, membisikkan doa. Asap dupa menjalar pelan, membentuk bayangan samar yang menari di udara. Jaya menatap ke arah balai desa yang gelap, dan di sana, di antara kilatan petir, sosok Ratna muncul perlahan. Tubuhnya masih seperti dulu, mengenakan kebaya putih, wajah pucat dengan senyum sendu. Rambut panjang terurai membasahi bahunya, namun kali ini, auranya berbeda, tidak lagi mengerikan, melainkan tenang, seolah Ratna telah menerima takdirnya. Ia menatap Jaya dan Pak Wiryo dengan tatapan lembut, lalu berbisik, "Belum selesai. Mereka harus mengaku." Kepala desa, Pak Dharma, yang selama ini duduk diam di belakang, tiba-tiba jatuh berlutut. Tangisnya pecah, menggetarkan seluruh ruangan. Aku bersalah," suaranya bergetar. "Semua itu karena uang, karena tekanan. Kami hanya ingin proyek itu berjalan tanpa masalah. Ratna tahu rahasia itu, dan kami membungkamnya." Warga terkejut, beberapa perempuan menjerit, sebagian lainnya menutup mulut dengan tangan gemetar. Semua mata kini tertuju pada Pak Dharma, yang terus menangis di lantai basah. "Aku menyesal. Sejak malam itu aku tidak pernah tidur tenang. Setiap malam aku dengar gamelan berbunyi sendiri. Dengar dia menari di depan rumahku." Ratna mendekat pelan. Gerakannya anggun seperti bayangan cahaya. Ia berhenti tepat di depan Pak Dharma, menatapnya lama, kemudian ia menunduk, tangannya yang tembus pandang menyentuh bahu lelaki tua itu. Akhirnya, bisiknya lirih. Kebenaran telah kembali, hujan berhenti. Suara gamelan yang sejak tadi berdentum pelan tiba-tiba mengeras, seolah memainkan satu lagu terakhir, melodi lembut penuh kesedihan, namun juga kelegaan. Ratna mulai menari, gerakannya indah, mengalun seirama dengan desau angin dan degup jantung setiap orang yang menyaksikan. Tidak ada lagi rasa takut, hanya keharuan yang tak bisa diungkap dengan kata-kata. Jaya menatapnya dengan air mata menetes di pipi. Ia tahu, ini adalah tarian perpisahan. Perlahan tubuh Ratna mulai bercahaya. Setiap gerakan membuat partikel cahaya berkilauan di udara. Seperti bintang jatuh, ketika lagu mencapai puncaknya, Ratna menatap ke arah laut yang tampak di kejauhan. Ombak bergemuruh pelan seolah memanggil. Langkah Ratna ringan menuruni tangga balai desa. Meninggalkan jejak basah di tanah, semua warga mengikuti dari belakang tanpa bersuara. Mereka hanya bisa menyaksikan bagaimana arwah penari itu berjalan menuju pantai yang diterangi bulan. Setiap langkahnya diiringi suara gamelan yang semakin pelan. Semakin jauh, hingga hanya terdengar desiran ombak, Ratna berhenti di tepi laut. Ia menoleh sekali lagi, menatap Jaya yang berdiri di pasir dengan mata berkaca-kaca. Senyum terakhir itu begitu damai. "Terima kasih," katanya lirih, suaranya seolah terbawa angin. Lalu tubuhnya berputar perlahan, menari sekali lagi. Tarian lembut yang memantulkan cahaya bulan di ombak, dan dalam sekejap, tubuhnya larut bersama buih putih, menghilang tanpa jejak. Suara gamelan berhenti sepenuhnya. Tidak ada lagi dentingan malam itu. Hanya kesunyian yang menenangkan. Angin membawa aroma melati yang samar, seolah Ratna masih ingin mengucapkan salam perpisahan. Sejak malam itu, desa Surya Mukti berubah. Tidak ada lagi bisikan di malam hari. Tidak ada lagi gamelan berbunyi tanpa pemain. Laut kembali tenang, dan warga mulai memperbaiki balai desa yang hancur. Namun satu hal tidak pernah mereka lupakan. Nama Ratna. Setiap tahun tepat di malam purnama, warga Surya Mukti berkumpul di tepi pantai. Mereka menyalakan obor dan memainkan gamelan untuk mengenang penari terakhir. Tarian itu dinamakan Tari Ratna Laut, sebuah penghormatan bagi gadis yang menjadi simbol kejujuran dan keberanian menuntut kebenaran. Dan di setiap akhir pertunjukan, ketika gong terakhir dipukul dan melodi terakhir bergetar di udara, selalu ada angin laut yang berhembus lembut, membawa aroma melati. Sebagian orang bersumpah, mereka pernah melihat bayangan Ratna menari di atas air, tersenyum dengan wajah bercahaya, seolah mengawasi desanya dengan damai. Begitulah kisah Ratna, penari yang menari sampai akhir,
bukan demi kemegahan tapi demi kebenaran, dan selama gamelan Surya Mukti masih berdentum, namanya akan tetap hidup, menari di antara ombak, di antara kenangan, dalam setiap hati yang pernah menyaksikan tarian terakhir di Surya Mukti